3 merek dagang. Airnya air orang. 5 kali sampai panen itu Mas Wahya. Hujan. Musim penghujan. Andi Purnomo ya? Itu pemain lama. Pemain lama. Nerlo-nerlo seperti ini. Kan masih eksperimen terus. Eksperimen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Lewang Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di video kali ini Pemuda Bertani berada lagi di ladangnya Mas Eva, tanam bawang merah ketiga di musim kemarau. Ini untuk lahannya sangat kering sekali. Untuk pengairan hanya mengandalkan penyiraman dari sumur bor. Dan saat ini dilakukan pemberian nutrisi melalui penyemprotan unsur kalium yang diutamakan, apa aja yang digunakan. Dan kita sudah review kemarin di pemupukan pertama, kedua, dan ketiga. Ini untuk tanaman bawang merah Mas Eva ditanam yang ketiga ini perawatannya tidak sama dengan ditanam satu dan kedua. Karena untuk yang ketiga ini adalah tanam di lahan kering atau di musim kemarau. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Mas Eva lagi melakukan penyemprotan. Kita akan lihat dulu tanaman bawang merahnya, perkembangannya yang sudah kita review dari awal sampai kemarin. Yang terakhir adalah pemupukan ketiga. Kita lihat dari tanaman bawang merah Mas Eva ini, walaupun tanam di lahan kering seperti ini, lihat tanahnya pun pada nelo-nelo semua ini bahasanya. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Ini kalau kemarin ini bisa kebutuhan air tercukupi, mungkin ini pertumbuhannya tidak akan seperti ini, akan lebih bagus lagi. Untuk serangan hama dan pengendalian penyakit, ini alhamdulillah relatif masih bisa dikendalikan. Walau kemarin awal-awal tanam di usia sekitar 20-an HST, Mas Eva ini berjibaku dengan serangan hama ulat dan gerandong khususnya. Ini mudah-mudahan ada hujan ini bisa super ini ya. Setidaknya masih bisa bagus lah. Ini umur 34, kita akan lihat terus perkembangan tanaman bawang merah Mas Eva. Untuk perawatan ini, tanam bawang merah Mas Eva ketiga ini tidak sama dengan yang satu dan yang kedua. Yang di kedua kemarin dilakukan pemupukan 4 kali. Untuk pupuknya juga berbeda, bisa lihat di video-video Pemuda Bertani sebelumnya. Kalau ingin melihat perawatan bawang merah Mas Eva sampai laku dengan kualitas dor, dengan cara pemupukan keempat kali, dan ini adalah tanam yang ketiga dilakukan pemupukan. Ini lihat guys, tanahnya nih kering-kering, retak-retak nih sampai nelo-nelo bahasa Jawanya ini. Dan untuk para petani juga banyak bersyukur kalau di daerahnya masih air mudah. Lihatlah di daerah kami ini air sudah tidak ada. Ini kebanyakan di sini nih tanamnya adalah kalau musim kemarau daerah kami ini adalah tembakau. Tapi tetap masih bagus. Untuk tebal daunnya tebal. Ini mengandalkan kalsium armen ini sama kalsium susu. Nah, ini adalah nutrisi yang digunakan Mas Eva di umur 34 HST. Ini termasuk nutrisi unsur makro yang paling banyak digunakan adalah kalium. Cuma yang kita ketahui kalium ini adalah untuk pembesaran ubi tanaman bawang merahnya difokuskan, juga membuat tanaman bawang merah ini akan jadi tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Ini menggunakan 3 merek dagang. Ini merek emak, ini magnesium dan sulfur. Yang kedua adalah nitrogen dan kalium. Ini adalah NKP. Ini sama dengan NKP tapi produk Loying. Ini sudah dilarutkan Mas Eva ya ini ya? Ya, sudah. Ini sudah dilarutkan.
ini kalium nitrogen. Berarti ini Mas ya ini. Ya. Nah, ini Nitrat. kalium nitrat ini, kalium dan nitrogen. Itu dosisnya berapa jadi? Ini kurang lebih 1 tangki 3 sendok. Nah, 1 tangki 3 sendok kurang lebihnya gitu kalau cuma ini sudah dilarutkan sama Mas Eva. Ya. Nah, ini pemasukan kalium nitrat, ini nitrogennya Ini 30%. airnya air armen. Oh, berarti pakai armen campurannya? Oh, dicampur armen ini. Berarti ini untuk Ini saya larutkan pakai air armen. oh, dilarutkan dengan armen. Nah, ini Mas Eva ini sangat kreatif sekali guys. Untuk ini hanya botolnya saja loh guys, isinya adalah kalium nitrat tadi. Kalau ini isinya adalah monokalium fosfat untuk yang sekol ini. Ini dosis juga 3 sendok Mas Eva ya? Iya sama. Dosis juga 3 sendok. Untuk melarutkan airnya dia dicampur dengan armen, air armen berjaman semen itu. Ini. Dan yang ketiga magnesium dan sulfur yaitu Meraukemas. Ini 2 sendok Mas. Itu 2 sendok berarti ini. Iya. Oh, untuk yang magnesiumnya 2 sendok sama sulfur ini. Itu juga melarutkannya pakai armen juga ya? Wah, iya. Nah, semua pakai armen. Inilah kelebihan Mas Eva. Bisa dilihat. Pakai perekat tidak Mas Eva nanti? Pakai. Nah, tetap dia pakai perekat. Perekat andalan Mas Eva adalah ini Bestmore. 5 mili Mas ya? Iya. 5 mili. Berarti tidak ada untuk funginya apa tidak ada Mas ini? Tidak. Kemarin baru saya ini. Fungi. Iya. 3 hari yang lalu. Berarti habis Besok. dilakukan itu ya, dilakukan Bukan. pemupukan kemarin di fungisida ya. Fungisida. Besok fungisida lagi. Besok pemasukan fungisida lagi. Pagi. Nanti Tetap. sore ulat, insek, Insek. Nanti sore insek, besoknya baru fungi. funginya. Itulah perawatan Mas Eva, tapi kita tidak bisa review terus karena sebenarnya intinya sama, yang digunakan juga pestisida, funginya juga yang sudah kita review di tanam kedua kemarin. Kemarin itu gemes, enggak itu Mas, enggak kentang ini. Hujannya. Enggak deras. Ya, lumayan lah. Bisa membasahi tanah yang panas, kering. Nah, ini Mas Eka melakukan penyemprotan. Ini untuk pemasukan nutrisi ini diperkirakan berapa kali Mas Eka? Perkiraan nanti pemberian dari penyepraian. Ini Ya, perkiraan 5 kali. nah, 5 kali sampai panen itu Mas Eka ya. Iya, Pemberian nutrisi 5 kali. Juga sama tadi nutrisinya Mas Eka. sama. Nah, nutrisinya juga yang kita sebutkan tadi itu adalah pemberian nutrisi dari penyepraian melalui daun unsur kalium yang terutama yang paling banyak. Bedanya tanam buah merah di musim penghujan sama kemarau apa Mas Eva ini? Menurut Mas Eva lah. Ini. Bedanya Ya. Susahnya di mana, mudahnya di mana kalau kemarau itu? Sama penghujan. kemarau ini pertumbuhannya agak lambat kalau airnya kurang. Nah. Tapi untuk perawatan mudah mana? Perawatan sama saja. Sama saja. Cuma Soalnya kalau musim kemarau ulat, kalau musim penghujan fungi. jamur. Nah, itu perbedaannya menurut Mas Eva ini. Tapi kalau disuruh milih, Ya, saya memilih musim hujan. musim penghujan ya. Karena Gak apa-apa jamur daripada ulat susah Mas. susah. Kalau kita lakukan insek terlalu over juga pengaruh terhadap daunnya. Butuhnya kuning. Nah. Ini pertumbuhannya tapi masih tergolong bagus Mas Eva ini. Dari hama ulat juga bisa ditanggulangi. Soalnya saya semprot insek terus. Insek yang digunakan yang kita review tadi kemarin tuh Mas ya. Kemarin. Cuma kita rolling gitu ya. Tujuan rolling itu adalah agar tidak terjadi resisten Mas ya. Ya betul. Ngirit juga Mas. Itu udah ingin kayak
siapa kawan kita di grup itu, Mas Andi Purnomo ya? Itu pemain lama. Pemain lama. Nggak kuat. Itu nggak kuat. Mas Belum masanya. Belum waktunya ya. Karena yang digunakan inseknya juga kelas-kelas Mas Andi Purnama ini. Ini kan masih eksperimen terus. Eksperimen ya, mencari yang terbaik, Ya, belajar terus. hasil yang maksimal dengan daya seirit mungkin Mas ya Pak ya. Betul. Nah, kalsium andalan juga Arman Mas ya. Kita juga akan review nanti perkembangannya di umur 40 SD. Untuk tanah apa Mas? Ulat Mas? Ulat ya, masih ada ini. Masih ada. Ya, 1-2 masih ada. Ya bisa bersih total. Iyalah, wajar ya Mas ya Pak. Nanti sore disemprot. Berarti nanti sore insek ya Mas ya. Mas Eva, untuk penyiramannya ini gimana Mas Eva? Berapa hari sekali, tiap hari atau gimana Mas Eva ini? Gak pasti Mas. Gak pasti ya? Ya. Maunya kadang 2 hari sekali, kadang tiap hari, tapi separuh sekali. Ya 2 hari sekali lah. Kemarin belum dipupuk kan, nggak disiram selama berapa? 4 hari. Apa tujuannya itu Mas kalau tidak dipupuk itu? Biar ini mecah, ini tanahnya. Tanahnya nelo lah ya? Ya, kan nggak usah gangir kan. Nah. Ini walaupun di musim kemarau, kalau nutrisi dan kebutuhan unsur hara maupun mikronya terpenuhi juga masih perkembangannya bagus. Untuk tanahnya ini nelo ini lihat tanahnya nelo. Ini kalau di musim penghujan umur 34 popornya ini sudah besar, ini pertumbuhannya masih ini. Jadi ini dia masih fokus 2, yaitu pertumbuhan dan pembesaran umbinya masih belum terlalu fokus karena masih pertumbuhan dan pembesaran umbi. Kalau nanti daun yang tengah ini yang hijau pupus gedang ini sudah selesai seperti ini, dia akan fokus ke bawah untuk pembesaran umbi tanaman bawang merahnya. Demikianlah kita review tanaman bawang merah Mas Eva di usia 34 SD, yaitu pemberian nutrisi unsur kalium melalui penyemprotan atau melalui daun. Jadi pembesaran umbi ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemupukan dari akar, dan yang kedua adalah dengan cara pemberian nutrisi kalium dari daun, yaitu melalui penyemprotan. Kita sudah lihat tadi apa saja yang digunakan. Dan kita akan review terus tanaman bawang merah Mas Eva ini, karena ini adalah tanam di lahan kering. Untuk pengairan atau pemberian air hanya mengandalkan dari sumur bor. Untuk perkembangannya alhamdulillah masih cukup bagus, dia masih berkontor. Untuk serangan hama dan penyakit ini masih bisa dikendalikan oleh Mas Eva, walaupun di awal-awal kemarin berjibaku dengan serangan hama, khususnya adalah hama ulat dan gerendong. Dukung terus dalam Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.